Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Semua kita udah tahu bahwa di dunia politik terjadi peristiwa yang cukup besar yang mereka namakan, baik dari kelompoknya SBY menamakan bahwa ini adalah kudeta, yaitu kudeta Partai Demokrat. Dalam arti lainnya adalah pengambilan pengurus pimpinan dari Partai Demokrat. Sebetulnya ini bukan peristiwa pertama. Banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sebetulnya intinya adalah pengambil alihan. Bahkan dari zaman Orde Baru, hal semacam ini sudah terjadi. Zaman reformasi masih terjadi, bahkan era sekarang lebih banyak lagi menjadi. Jadi karena itu saya kepingin mendengar dari sisi ilmu politik, seperti apa pandangan ilmu politik terhadap peristiwa semacam ini, yang saya pikir di negara-negara demokrasi lainnya tidak terjadi. Dan bagaimana analisa ilmu politik ke depan terhadap Partai Demokrat sendiri dan juga terhadap perpolitikan atau peta politik di negeri kita ini. Saya harus berhati-hati mulai dari mana, karena informasi terlalu banyak, waktu kita terbatas. Tapi ada satu hal menarik yang mungkin baru saya lihat di telepon saya masuk, keterangan wawancara dengan Jenderal Nurmantio. Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio. Keterangan Gatot itu mengatakan bahwa dia yang dihubungi untuk kasarnya mengkudeta Partai Demokrat. Awalnya dia. Gatot menolak, dia nggak mau. Ada alasan moralnya, panjang alasannya. Ya. Alasannya bagus. Kemudian ternyata muncul Pak Muldoko. Jadi dugaan saya yang mula-mula didekati itu Nurmantio menolak, mereka mencari figur lain, dapat Pak Muldoko. Nah ini harus kita jelaskan. Kenapa terjadi? Ini kan kayak orang beramai-ramai mencari tokoh. Kenapa itu terjadi? Nah saya selidiki, itu saya menghubungi orang-orang itu. Begini, jawaban mereka itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Nah ini ada persoalan di sini. Pertama, caranya itu menurut orang-orang yang bikin KLB itu, orang Demokrat, caranya adalah dibikin satu cara sehingga tidak terjadi kontroversi, lalu putranya Pak SBY jadi ketua partai. Awalnya Pak SBY sendiri kalau nggak salah. Iya, memang beliau sendiri. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, ini kan tidak istimewa anak ketua partai, pendiri partai kalau mau disebut begitu, meskipun itu soal lagi. Sebab banyak orang Demokrat mengatakan Pak SBY itu tidak pendiri partai. Partai sudah berdiri baru dia datang, begitu ya. Yaitu biarkanlah mereka debat. Tapi yang menarik, mereka juga bilang berkali-kali Pak SBY mengeritik, menyerang orang-orang yang nepotisme, mengangkat anaknya menjadi ketua partai menggantikan dirinya. Jadi kata orang itu, kita tidak pernah menduga Pak SBY mendorong anaknya yang masih muda itu kan masih muda usianya, tentara pangkatnya mayor, berhenti. Ketika partai-partai lain yang sudah sukses atau tidak begitu sukses, semua itu kan jenderal. Jadi itu juga faktor yang diperhitungkan orang ini. Mengapa mereka kesal kok dipaksakan AHY menjadi ketua. AHY itu saya kenal masih taruna akademi militer. Saya pernah memberi kuliah umum dan diskusi dengan anak muda itu di Magelang. Anaknya pintar, baik. Tapi persoalannya kan ada orang-orang partai senior-senior yang bekerja untuk ikut mensukseskan Demokrat. Lahirnya Demokrat. Ya, untuk memenangkan Pak SBY. Nah, saya menjelaskan dengan TV One waktu itu, tidak betul seluruhnya Pak SBY itu jadi presiden karena Partai Demokrat. Ada faktor-faktor lain waktu itu yang memungkinkan Pak SBY menjadi presiden. Jadi tidak seluruhnya karena Partai Demokrat. Formalnya adalah Partai Demokrat, legalnya. Tapi ada sesuatu. Nah ini penting diketahui. Ada faktor dia diberhentikan dari Menteri Polhukam sebelumnya. Ada dicerca oleh Taufik Kimas, masih ingat? Disebut Pak SBY itu atau pengikut Pak SBY mendramatisir
tingkah laku politiknya Taufik Kimas Ya. untuk popularitas beliau. Jadi sekarang ini muncul lagi tuduhan itu, bahwa permainan ini sekarang adalah usaha untuk menarik simpati dengan mengatakan, lihat tuh Muldoko penguasa di sekitar presiden menganiaya Partai Demokrat. Ada dugaan seperti itu. Kita ini dizalimi, kata itu dipakai dizalimi. Yang menarik juga di sini dalam kasus ini, Pak Muldoko itu bukan orang Partai Demokrat. Masih ingat PDI dan yang melahirkan PDIP, kuda tuli segala macam, zaman akhir Pak Harto itu. Tapi itu semua kan ribut internal partai. Tidak campur orang luar. Tidak dicampuri orang luar. Orang luar paling security aparat melaksanakan perintah halus Pak Harto sebagaimana yang mereka tafsirkan. Itu pun kita tidak tahu apakah ada perintah Pak Harto Atau tidak. atau itu tafsiran, bisa saja tafsiran orang yang penguasa yang mau menyenangkan Pak Harto. Nah, sekarang ini pejabat ini Muldoko itu menduduki posisi penting, KSP, Kepala Staf Kepresidenan. Jadi dugaan orang nggak mungkin Pak Jokowi tidak tahu. Pantainya Pak Jokowi dengan Pak SBY, dengan cepat beliau membela Pak Jokowi. Saya sebenarnya mau nyatakan keheranan saya. Apa sih yang diributkan orang-orang ini? Partai Demokrat itu sudah merosot. Itu satu. Kedua, tadi kan kita katakan Pak SBY dulu jadi presiden itu bukan melulu karena Partai Demokrat. Karena itu tidak mungkin logikanya dia wariskan kekuasaan itu kepada putranya dengan harapan putranya mengulangi sukses bapaknya. Sulit membayangkan Pak Muldoko yang bukan orang partai, nggak punya partai, tidak punya pengalaman politik. Nah, kita lihat perkembangan nanti, apakah permainan politik sedemikian rupa sehingga Pak Muldoko dapat legalitas. Kalau dia dapat legalitas, tidak bisa tidak. Orang akan mengatakan yang bermain itu Pak Jokowi. Lauli itu akan ikut kepada petunjuk Bapak Presiden. Dan itu bisa saja terjadi. Apa sih yang nggak bisa direkayasa di Indonesia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami DPP Partai Demokrat, produk dari Kongres luar biasa yang baru saja berlangsung pada 5 Maret 2021, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin membuka dengan beberapa poin. Pertama adalah pada Kongres Partai Demokrat yang keempat di Surabaya, di mana SBY maju lagi sebagai calon ketua umum, dan saya adalah salah satu aktor, sebagaimana hari ini orang menjadikan saya dengan judul aktor. Karena pada Kongres Surabaya dipersiapkan Marzuki Ali juga maju sebagai calon ketua umum yang secara de facto mendapatkan dukungan luar biasa dari kader-kader Partai Demokrat di DPD dan daerah dan cabang. Kenapa? Karena Pak Marzuki Ali adalah pemenang kedua Kongres tahun 2010 di Bandung yang memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umumnya. Kenapa saya harus berjuang menghantar SBY untuk periode kedua sebagai ketua umum? Karena di depan kami dan di depan forum Pak SBY sudah menyatakan pada 2013 saya hanya akan menghantar menjadi ketua umum sampai Kongres 2015. Dalam arti kata, melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang masih tersisa. Kalau kita lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020, itu anggaran dasarnya dilahirkan, dikarang, dibuat di luar Kongres. Dan ini bertentangan dengan undang-undang partai politik, bertentangan dengan fatsun partai politik, bahwa anggaran dasar itu harus persetujuan anggota di rapat anggota tertinggi. Persoalan KLB di Deli Serdang bukan hanya persoalan pemilihan ketua umum, tapi persoalan mendasar adalah mengembalikan Demokrat ke asalnya,
yaitu kebebasan berdemokrasi, memperjuangkan tumbuhnya demokrasi yang betul-betul kita inginkan di Indonesia. Karena cita-cita para pendiri Partai Demokrat dulu adalah bagaimana demokrasi di Indonesia ini bisa tumbuh dengan demokrasi yang terbuka dan transparan. Dan itu sekarang tidak kita temukan di dalam Partai Demokrat. Mereka harus berkumpul dan harus ada motor penggerak yang dipelopori oleh Bang Darmizal, Bang Joni Allen, dan rekan-rekan senior yang lain. Sehingga lahirlah KLB di Deli Serdang. Apa tujuan KLB di Deli Serdang? Meruntuhkan rejim otoritarian, menghancurkan kesewenang-wenangan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat, mengembalikan marwah dasar kebebasan berdemokrasi di dalam Partai Demokrat. Ini tujuan utama KLB di Deli Serdang. Karena itu di KLB Deli Serdang kita melahirkan 12 keputusan yang menghapuskan semua mahar-mahar politik, yang menghapuskan semua kewajiban DPC, DPD menyetor ke pusat, yang menghapuskan semua syarat-syarat yang memberatkan, sehingga kader-kader Demokrat di daerah bisa langsung mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan calon legislatif di daerah, dan mengembalikan semua yang dipecat oleh rejim AHY dan SBY. Pemecatan yang melanggar ADART, mau dilihat ADART 20 juga dilanggar, ADART 2005 juga dilanggar. Kenapa? Karena mekanisme pemecatan kader adalah dengan cara pemanggilan, pembelaan, kemudian lewat Mahkamah Partai. Setelah mendengarkan Mahkamah Partai, lalu Mahkamah Partai memberikan rekomendasi kepada DPP, baru DPP bisa mengeluarkan SK pemecatan. Dan itu semua dilanggar oleh AHY. Karena itu, tagline kami adalah Demokrat bersama Barisan Rakyat melawan Demokrat keluargais Cikeas. Ini adalah bukti bahwa yang dipecat itu adalah yang mendukung lahirnya KLB. Anggaran dasar 2020 adalah anggaran dasar abal-abal. Karena itu di KLB Deli Serdang, sebelum KLB dilaksanakan, seluruh peserta kongres di Deli Serdang menginginkan anggaran dasar 2020 dihancurkan, tidak berlaku lagi, dan sepakat secara keseluruhan kembali ke anggaran dasar 2005. Sehingga kongres kita di Deli Serdang itu mengikuti tata cara sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar kita tahun 2005. Pak Muldoko kita ajak untuk masuk ke Partai Demokrat oleh para pendiri, sama halnya ketika para pendiri dahulu mengajak Pak SBY untuk masuk ke dalam Partai Demokrat. Pak SBY bukan pendiri Partai Demokrat, karena Partai Demokrat didirikan tahun 2001, tidak ada nama Pak SBY di dalam akta itu. Pak SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat tahun 2003. Diajak oleh para pendiri untuk masuk ke dalam Partai Demokrat, untuk membesarkan Partai Demokrat. Orang luar yang masuk ke dalam partai. Lalu saat ini Pak Muldoko juga masuk ke dalam Partai Demokrat atas permohonan desakan dari para pendiri dan para senior di partai. Kita butuh tokoh bangsa yang punya integritas tinggi, yang memiliki kemampuan yang mumpuni, yang track record kinerjanya terukur dan jelas. Dan itu adalah sosoknya Pak Muldoko. Jadi para pendiri, para senior tidak melihat Pak Muldoko karena KSP atau tidak. Sama halnya ketika para pendiri dulu melihat Pak SBY ketika menjabat sebagai Menko Polkam. Nah inilah dasarnya. Persoalan Pak Muldoko masuk ketika KLB, ini adalah persoalan kongres. Kongres yang normal, kongres yang luar biasa, sama-sama kongres. Itu adalah lembaga forum tertinggi dari anggota Partai Demokrat. Kenapa luar biasa? Karena kepemimpinan rejim Pak SBY sebagai majelis tinggi dan AHY sebagai ketua umum sudah merupakan penyakit kanker stadium 5. Kesewenang-wenangan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat. Kenapa meminta Pak Muldoko? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.